Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat datang beribadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini di mana kami boleh beribadah. Kami boleh menikmati segarnya udara. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa, yang setiap hari baru buat kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau boleh melihat kami hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan para umat-Mu menikmati suasana surga di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, apapun yang sedang kami lakukan, apapun ibadah kami pada saat hari ini Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami serahkan setiap pelayan Tuhan, pemain musik, WL, choir, singer, multimedia, penerima tamu, pembawa kolekta persembahan, terlebih penyampai firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi kami semua. Demikian juga para umat-Mu ya Bapa, para jemaat-Mu. Biarlah Engkau kuasai hatinya, Engkau kuasai tubuh dan jiwa. Kami mau beribadah hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dah siap, kami siap untuk menikmati lawatan kuasa-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk gereja di mana kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan semakin hari Engkau pakai gereja tempat ini untuk menjadi terang di tengah-tengah lingkungan ya Bapa, terlebih di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberikan rencana-rencana yang indah. Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu, satu-satunya Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk lingkungan kami sekitar, mungkin yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan melalui suara-suara pujian di tempat ini, mereka boleh mendengar suara-Mu, mereka boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa. Engkau menikmati, mereka boleh menikmati kehadiran-Mu dalam hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang mereka butuhkan, kami boleh menjadi terang di dalamnya ya Bapa. Kami boleh menyalurkan kasih-Mu di dalamnya, di lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia, mulai Bapak Presiden dan juga DPR, pemerintah-pemerintah di bawahnya ya Bapak. Kami percaya mereka adalah pemimpin yang telah Engkau tunjuk. Kami percaya ya Bapak, Engkau menyertai mereka dengan segala hikmat yang telah Engkau berikan kepada mereka. Mereka boleh mengayomi kami, mereka boleh melindungi kami sebagai rakyatnya sendiri ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Indonesia. Tuhan, kami mohon jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala bencana. Mungkin saat ini kami merindukan datangnya hujan ya Bapa, karena banyak kekeringan di mana-mana, banyak kebakaran di mana-mana. Tuhan, kami menantikan berkat-Mu. Haleluya Yesus, kami menantikan setiap berkat-Mu sesuai pada waktunya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan setiap doa kami ke dalam nama-Mu. Bapa kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Kuasai kami dengan roh-Mu ya Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik, ucapan yang terbaik kepadamu ya Bapa, karena kami beriman. Karena kami beriman melalui setiap apa yang keluar dari mulut kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Haleluya. Ada shalom, ada damai sejahtera. Haleluya. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Haleluya. lagi. Aku mau berjalan di masa depanku dengan penuh sukacita. Amin. Angkat tanganmu saudara. Bersama-sama kita mau katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku Tuhan. Yes, haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak ya Engkau nyata di sini Yesus.
Haleluya. Takutkan apa? Yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kemanaku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan untuk sukacita surgamu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kemanaku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes, kami sudah terima sukacita itu ya Bapak. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kalau sukacita itu sudah ada dalam kehidupan kita, maka apapun badai, apapun yang menerjang dalam kehidupan kita, kita mau tetap menari, menaikkan syukur buat Allah kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik, kasih-Mu lebih besar dari dosa kami ya Bapa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan bersama-sama kita mau bangkit berdiri, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Hidup kami hanya bagimu ya Bapa. Amin. Oleh sebab itu aku tidak akan khawatir lagi, karena Engkau tidak akan membiarkan aku berjuang sendirian ya Bapa. Di setiap musim apapun itu, entah kekeringan, entah kesusahan, Engkau selalu ada bersamaku ya Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya Yesus. Haleluya, haleluya.
kami mau lihat Tuhan betapa penyertaan-Mu tidak pernah layu dalam kehidupan kami. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, selalu ku rasakan di hidupku Yesus. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Waktu selanjutnya kami kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami tahu, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk kembali diberkati oleh firman-Mu. Berkati kami, tegur kami, hajar kami pagi ini Bapa, supaya pagi ini kami boleh kembali ke jalannya Tuhan. Kami boleh kembali ke relnya Tuhan. Kehidupan kami boleh jadi berkat, boleh menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami Bapa. Memberkati jam ke depan di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu saja yang berotoritas dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke. Silahkan duduk dan terima kasih untuk tim PW yang sudah melayani kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sehat, semangat, sukacita. Sukacitanya mana, coba kasih tunjuk ke saya dulu dong. Biasanya orang kalau bersukacita itu tersenyum, mukanya berseri-seri, enggak kok merengut. Oke, coba kasih senyum yang terbaik buat saya dulu. Beninding ngarep ini enggak patek deg-degan, Mas. Oke, pagi hari ini kita mengucap syukur karena masih dikasih kesempatan kembali untuk bersama-sama boleh ada dan kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini ada yang suka ditunjuk-tunjuk, ada yang suka kalau diberi satu kepercayaan atau diberikan satu mandat untuk dilakukan. Kira-kira siapa yang suka? Contohnya gini. Pak, Bu, Le, Nduk, kamu tak kasih kesempatan, kamu tak kasih kepercayaan untuk jadi ketua panitia.
Kira-kira siapa yang seneng lek digitu nih? Ketika kita dipercaya mengemban satu kepercayaan, satu jabatan wis. Ada yang seneng? Ada yang seneng? Oh, di sini nggak ada, di sini nggak gila hormat semua ya. Tapi kadang-kadang, tapi di sini nggak ada. Di luar sana ada orang yang bahkan sampai mengajukan dirinya ketika ada satu pemilihan ketua apapun itu, menonjolkan dirinya supaya dia dipilih, supaya dia dijadikan ketua. Entah itu kalau di sekolah mungkin ya, di sekolah ketua kelompok dalam mengerjakan satu tugas, ketua kelas, ya toh. Mungkin kalau di lingkungan masyarakat jadi ketua RT, ya ketua RW. Seneng didadekne ngono kuwi. Ada yang mau? Kalau mau nanti habis ini kita rapat di belakang bagaimana cara pemenangannya. Wis, ndak Bapak Ibu ya. Nah, Kak boleh ditampilkan slide-nya? Ada orang yang ketika diberikan satu kepercayaan, diberikan satu mandat, dia itu seneng Bapak Ibu. Wah, aku seneng. Berarti aku memiliki sesuatu hal yang lebih daripada orang lain. Betul? Berarti aku memiliki kelebihan dibanding orang lain. Tapi tidak sedikit juga orang yang bilang gini, wis toh kamu aja yang maju, aku tak ada di belakang layar, ya toh. Ada orang seperti itu? Ada. Banyaknya apa? Alasannya yang pertama, aku isinan, aku ndak pinter ngomong di depan umum, ya aku tak dukung di belakang layar aja. Nah, dari manapun kita nantinya akan mendukung, entah itu mendukung pelayanan, mendukung satu pergerakan yang kita ikuti, dari manapun itu kita harus tetap melakukan semua yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, di sini saya menuliskan satu ayat, kebaca nggih sampai belakang nggih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat firman Tuhan ini terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, kembali lagi, siapa tadi yang suka dikasih tanggung jawab dan suka dikasih tugas? Seneng aku lek dikon dadi ketua panitia Natal, wis contoh. Seneng aku lek dikon dadi ketua RT, contoh. Biasanya kita senang karena kita ini, kita yakin kalau tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, di sini kita memiliki satu kepercayaan diri. Aku lek dipilih berarti aku lebih daripada yang lain. Saya katakan sekali lagi, ya toh. Nah, tetapi di sini kita juga harus tahu, kita juga harus ingat. Ketika kita adalah umat pilihan Allah sendiri, di sini masih koma ya. Kata-kata yang selanjutnya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia itu siapa? Ya Dia yang mengutus kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya akan memberikan satu tema yang akan kita pelajari bersama-sama, dan ini supaya kita bisa lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil juga dari tema besar kita, jadi terang bagi sekitar. Nah, kalau di depan sini kan diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa. Sebelum kita menganjak ke ranah yang lebih luas, kita memberkati, kita menjadi terang bagi bangsa kita harus jadi terang dulu bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, jadi terang itu kayak gimana sih? Jadi terang itu apa sih yang harus saya lakukan? Oke, Mas Ferdi minta tolong lampunya dimatikan semua, Mas Ferdi. Sebentar. Semuanya Mas, ini juga dimatikan.
Bapak Ibu apakah bisa melihat saya dengan jelas? Apakah bisa melihat saya dengan jelas? Kenapa? Gelap ya? Oke, backgroundnya sudah gelap, uangnya ya rada peteng. Nah, perpaduan yang pas. Oke Mas Ferdi, silakan dinyalakan. Nah, kalau begini, nah giliran saya yang nggak jelas lihat Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang sana masih gelap. Ketika kita berada di dalam kegelapan, kita tidak akan bisa melihat sesuatu hal itu dengan jelas. Ya mesti Mas, loh iya toh, kan aku ngomong yang sebenarnya. Ketika kita berada di dalam kegelapan, entah itu ruangan yang gelap, entah itu ketika kita jalan pada malam hari ndek mbulak terus lampunya mati, enak wit sukun ya Mas nda ya. Nek kono enak wit sukune, terus engko lek lewat kono bengi-bengi motore enak sing gandoli, ndi ya suwa. Di dalam kegelapan kita tidak bisa dengan jelas melihat sesuatu. Entah itu nanti di depan ada lubang, ada ular yang sudah menunggu kita, ataupun ada pertolongan yang mau menolong kita keluar dari kegelapan. Kalau kita masih berada di dalam kegelapan, kita tidak akan tahu. Nah, jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan tadi adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Karena apa? Karena Allah sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu mau jadi orang yang egois atau mau jadi orang yang enggak egois? Oke, nanti kita lihat. Nah, menjadi terang berarti kita tidak memendam atau kita tidak menahan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setuju? Menjadi terang berarti kita membagikan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, apa sih yang akan kita bagikan? Kita akan membagikan keselamatan untuk lingkungan di sekitar kita. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 kalau Bapak Ibu Saudara mau baca. Yang pertama yang harus kita bagikan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yakin kalau saudara sudah diselamatkan? Yakin kalau sudah ditebus oleh Tuhan? Amin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah yakin, apakah kita mau memendam keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri? Yang penting aku selamat. Yang penting saya sudah ditebus, saya sudah diselamatkan. Urusan orang lain ya biar urusan dia dengan Tuhan. Apakah seperti itu? Mungkin di mulut kita berkata tidak. Nggih? Nggih napa nggih? Di mulut kita berkata, "Oh enggak Mas, aku enggak seperti itu." Tetapi di dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu pekerjaan, entah itu tempat studi kita, entah itu tempat kita berkumpul bersama dengan kolega-kolega kita, kita tidak melakukan apa yang sudah kita bicarakan. Kita ngomongnya berbagi terang, berbagi keselamatan untuk orang lain. Tapi apa yang kita lakukan? Izin Mas, ya toh. Aduh, aku lek kon saksi sih malu ya Mas. Jangankan bersaksi, beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing sama salah seorang pemuda. Ketika dia mau ikut audisi, salah satu audisi atau seleksi itu, dia bilang, "Oh Mas, aku pernah ikut salah satu seleksi tapi aku gagal." Salah satu kegagalanku yang aku pelajari sampai sekarang adalah ketika aku ada di keramaian, aku malu untuk berdoa. Nah, jangankan untuk bersaksi,
Untuk berdoa aja kadang kita kalau di dalam keramaian kita izin. Padahal cuma cukup lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dan pulang. Enggak ya? Tapi enggak perlu tutup mata. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa memfokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Dimanapun, bagaimanapun caranya kita bisa berdoa, ya toh? Enggak usah kudu merem. Nah, seringkali dibilang papa, kalau di sekolah Alkitab ini dulu, ini saya juga ngalami dulu, tapi kan kalau sekarang enggak ya. Lek berdoa rada suwi terus tutup mata, mbuh engko tempene sing ilang, mbuh engko tahune sing ilang, ayamnya yang hilang. Maka dari itu firman Tuhan dituliskan, tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Caranya gimana? Ya lek doane pengen rada suwi, tangane ditutup neneng piringnya. Ketika ini piringnya gini, aku menjamah engkau hai tahu. Wis, aman. Nah, enggak usah tutup mata, enggak usah suwi-suwi lek berdoa. Yang penting hubungan kita sama Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah di sini Bapak Ibu masih ada yang malu berdoa di tempat umum? Ada yang masih malu berdoa di tempat umum? Nah, sekali lagi mulutnya berkata tidak, tapi mbuh engko. Coba habis ini kita makan-makan bareng di lapangan. Terus nanti berdoane dewi-dewi, suaranya sing banter jal piye. Sing suarane lirih dewi sapa jal, ya toh. Nah, kan katanya enggak malu untuk mengakui Tuhan. Oh, aku tidak akan malu Tuhan apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus tetap Yesus. Ya jadi berdoa di tempat umum. Bentar ya Tuhan. Tak golek sing sepi ya Tuhan. Nah, kalau kita malu-malu untuk mengungkapkan jati diri kita, kita tidak akan bisa membagikan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk orang lain. Kenapa tidak bisa? Karena keselamatan itu bisa diberikan kepada orang lain. Salah satu caranya adalah dengan kita bersaksi. Dua tipe orang ya. Yang satu senang keluar, dia senang bersaksi. Yang kedua isi nang buri. Mas, aku bersaksi lewat cara berdoa aja ya Mas. Aku tak berdoa Tuhan Yesus, aku berdoa untuk keluargaku si A Tuhan, biar dia dimenangkan bagi Engkau. Itu tidak salah. Tapi kalau kita hanya mendoakan di belakang layar tanpa kita memberikan contoh langsung, ya susah Bapak Ibu ya. Memang Tuhan bekerja melalui hati, tapi kalau kita tidak memberikan contoh langsung, ya gimana ya, agak susah ya. Nah, karya keselamatan Allah tidak berhenti pada saat Allah mengizinkan Tuhan Yesus turun menebus dosa kita di Bukit Golgota, disalib di sana, terus berhenti di situ, tidak, tapi berlanjut sampai sekarang. Buktinya apa? Buktinya kita diselamatkan, masih diberikan kesempatan untuk bertobat, menjauhi dosa-dosa kita, berbalik dari dosa-dosa kita, kita kembali kepada Tuhan. Tidak berhenti di situ, tetapi Tuhan juga di dalam Matius 28 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karya keselamatan Allah tidak hanya berhenti pada waktu perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus disalibkan, tidak hanya berhenti di sana. Juga tidak hanya berhenti di saya, tidak hanya berhenti di kita semua Bapak Ibu yang sudah diselamatkan. Karena Tuhan kasih, sekali lagi kasih mandat kepada kita, karena itu pergilah. Nah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan kata Mas Steven, bukan kata Mama Sis, bukan kata Papa Demikok, dan bukan kata hamba-hamba Tuhan yang lain.
Tetapi di sini firman Tuhan menuliskan kita harus pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita harus mengenalkan Tuhan kepada orang lain dan kita mengenalkan orang itu juga kepada Tuhan. Ya toh? Tuhan, aku mau bersaksi kepada keluargaku, aku mau bersaksi kepada temanku. Si ini Tuhan. Kita kenalkan dia pada Tuhan. Baru kita kenalkan Tuhan kepada orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Jadi, sudahkah kita mengerjakan tugas yang pertama ini? Membagikan terang kita, membagikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sudah apa belum? Oke, enggak usah dijawab sudah apa belum ya, tapi dari raut mukanya di sini saya melihat sudah 95% melakukan. Amin ya. Caranya beda-beda. Di sekolah dengan teman carane berkomunikasi beda. Di lingkungan kerja berbeda. Gen rewangan ya berbeda. Ya engko mengawali dengan rodok ngibah titik nak jane ra apa-apa lah ya. Tapi akhirnya kita membawa dia kepada Tuhan. Yang kedua, apa sih yang kita bagikan kepada orang yang ada di lingkungan kita? Kita membagikan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Allah sudah memberikan kepada kita damai sejahtera. Nah, biasanya anak-anak Tuhan atau orang Kristen dicap sebagai orang yang tidak gampang panik, tidak gampang guboh, enggak gampang bingung. Amin. Coba kita lihat nanti kalau ada satu pergumulan. Karena tadi sudah amin, berarti sudah siap untuk diuji Tuhan. Haleluya. Kenapa saya bilang demikian? Coba kita flashback ke belakang Bapak Ibu. Ketika ada COVID-19 tahun 2020 masuk Indonesia. Orang di luar sana sudah kebingungan, jaga jarak dan lain sebagainya. Tetapi kita bingung bagaimana caranya tetap bersekutu. Ya toh, podo-podo bingungnya tapi beda masalahnya. Kalau orang di luar sana bingung caranya bagaimana supaya enggak berkumpul, physical distancing ya kalau enggak salah ya. Jaga jarak satu dengan yang lain. Kita juga dalam tanda kutip kebingungan bagaimana supaya kita bisa tetap berkumpul. Sakjane wedi apa ora kena Covid? Ya lek jujur ya takut ya Bapak Ibu ya. Karena beritanya di TV itu ya rada medeni. Tetapi apakah kita kasih tahu tetangga kita, aku sakjane wedi lho nek Covid. Aku takut ada penyakit-penyakit itu. Apakah kita membagikan ketakutan itu? Enggak toh. Didelok kok wong dari orang luar sana kayak lho wong Kristen panggah tenangnya piye toh. Nah, iya toh. Ketika semua harga-harga naik, contohnya aja Natalan, orang Kristen itu orang yang sangat kaya, orang yang diberkati Tuhan. Amin. Buktinya apa? Pendak Natal harga-harga turun. Oh enggak ya? Harga-harga naik. Bingung? Enggak toh? Orang yang di luar sana yang enggak Natalan malah yang bingung Bapak Ibu ya toh? Wes akhir tahun, akhir bulan gitu. Harga-harga pada naik. Mereka semua kebingungan bagaimana caranya saya nanti makan. Ya tinggal didulang, mangap, dimakan. Apakah kita bingung? Apakah kita panik yang terlalu sampai berlebihan? Enggak toh. Ya mungkin adalah 1-2 di antara kita yang mulai kebingungan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya Tuhan
memberitakan kepada kita kalau kita ini sudah dikasih damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya toh? Orang di luar sana sudah bingung. Orang di luar sana sudah wes mbuh piye carane sing penting aku. Tapi orang Kristen tidak demikian. Karena Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kepada kita rasa tentram. Maka dari itu kita tidak lagi merasa gelisah, kita tidak lagi merasa gentar dan takut. Nah, iya toh? Nah, kalau kita sudah dikasih sama Tuhan damai sejahtera ini, tugas kita adalah membagikan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan kok kita melu-melu bingung. Waduh, saiki wis bulan Oktober, 2 bulan lagi Desember. Waduh, jajanku Natal piye ya? Wes. Waduh, seragamku Natal piye ya? Waduh, hiasane Natal piye ya? Ada lagi, catku omah piye ya? Nah, iya toh? Jangan khawatir, jangan bingung. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh duniawi. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahteranya dunia apa sih? Uang, oke lah, jabatan, iya. Tapi apakah itu semuanya kekal dan berlangsung terus-terusan? Enggak toh? Uang bisa habis, jabatan bisa lengser, apalagi orang-orang terdekat kita bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan, Dia adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, maka dari itu mari kita bagikan damai sejahtera yang dari Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kita. Caranya gimana? Cara kita membagikannya adalah dengan kita berbagi senyuman gitu aja loh Bapak Ibu. Coba tengok kanan kirinya sambil senyum manis. Kan tadi udah senyum sama saya. Saiki tengok kanan kirinya terus berikan senyuman yang termanis untuk kanan kirinya. Nah. Sudah? Padahal mek gur kon senyum enek sing sampai guyu ya. Nah, kuwi konangan kuwi. Kenapa? Dari hal-hal kecil ini ketika kita berbagi, mungkin bagi kita biasa nggih Bapak Ibu nggih. Nah, cuma berbagi senyuman, cuma kita menyapa, menanyakan kabar. Tapi dari hal kecil inilah kita bisa merubah mood orang itu. Kita bisa merubah pikirannya yang dari pagi mungkin tanggungan. Engkau awan mangan opo. Tapi kita tanya, Ibu, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus memberkati. Wah, oh iya, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iya toh? Kita punya Tuhan dan Tuhan sudah berikan kepada kita damai sejahtera. Tugas kita membagikannya. Iya toh. Nah, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu akan melindungi, melingkupi kita dari apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya. Bahasa gaul saiki nyapa to kok panggah sukacita damai sejahtera. Degengane pusat ya kaya ngene. Ya toh? Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menopang kita sendiri. Kalau kita yakin, sama Papa sudah ditegaskan, kalau kita yakin dan kita sadar, ya toh, megur yakin tapi rasa sadar dekengane pusat ya panggah bingung. Tapi kalau kita sudah yakin dan kita sadar, kalau kita memiliki dekengan yang di atas segala dekengan itu tadi, dekengannya pusat ya Mas Fer ya, kita akan mampu apa? Mampu untuk tetap memiliki damai sejahtera dan membagikan damai sejahtera tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi
Jangan lagi kita hanya membagikan hal-hal yang negatif. Contohnya piye? Gibah. Kak Grace? Contoh ding. Mbak Yun minta maaf ya, keterucut. Lek wis awar kancane sing dibahas apa firman Tuhan? Enggak. Kayak delok ibu-ibu mau lek choir, seragame kaya lemper. Wah. Iya toh. Apa yang kita bicarakan mungkin itu bagi kita biasa. Ibu-ibu minta maaf nggih. Ini tadi contoh. Ini tadi contoh. Bariki balik-balik enggak dimasakne mama enggak. Enggak. Apa yang menurut kita biasa belum tentu juga biasa untuk orang lain. Nah, kemarin itu saya sempat nonton satu cuplikan film Bapak Ibu. Mama udah nonton ya, Ma? Nah, ada diceritakan di situ tuh ada salah satu guru. Dia tuh baru mengajar di SMA 6 bulan, akhirnya dia nyandra satu kelas. Kenapa? Alasannya karena ada satu siswi yang bunuh diri. Awalnya dikira dia bunuh diri karena depresi. Tapi setelah film itu berjalan, terkuaklah fakta-fakta baru. Dan sampai di titik akarnya, kenapa siswi itu bisa bunuh diri? Karena dia dibully. Dibulinya lewat apa? Dia itu atlet renang. Terus dibulinya dia ada dibikin satu video seakan-akan dia itu minum doping, padahal dia minum vitamin. Nah, sepele ya, megur, rapopo ngomong nih Bapak Ibu Gembala Didik rapopo. Dibumbui titik, akhirnya jadi banyak. Mulutmu harimaumu, jarimu saiki ya harimaumu. Kenapa? Karena dari story kita, dari status kita, dari percakapan WhatsApp atau percakapan media sosial kita bisa membunuh orang lain. Ya enggak langsung, tak bunuh kamu, enggak. Membunuh secara perlahan, membunuh karakternya, membunuh imannya. Apalagi, terus terakhir membunuh orangnya, ya toh? Kayak lo deloken. Jangan lagi kita membagikan hal-hal yang negatif dan tidak memberkati, tetapi biarlah kita membagikan hal-hal yang sudah Tuhan berikan pada kita, keselamatan, damai sejahtera. Itu kita bagikan kepada orang yang ada di sekitar kita supaya apa? Supaya nanti ketika Tuhan datang, hai anakku, tugasmu sudah selesai dan kamu melakukan dengan bertanggung jawab, pas, tepat sasaran. Hal ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa nyuruh orang lain. Kamu bagi kono loh, bagi keselamatan, bagi damai sejahtera. Tidak bisa, tapi dimulai dari saya, aku, kita sendiri. Karena kita yang mampu melakukannya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu tadi dua hal yang harus kita bagikan ketika kita mau jadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang supaya kita bisa jadi terang bagi lingkungan sekitar kita, ada dua hal juga di sini yang saya catat. Apa sih atau bagaimana sih kita dapat membagikan terang untuk lingkungan sekitar kita? Yang pertama, kita memiliki kesehatian dan satu pemikiran. Sehati sepikir, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah. Amanat agung yang sudah diberikan itu dapat kita lakukan kalau kita sehati sepikir. Dengan siapa? Dengan Tuhan tentunya. Dengan siapa lagi? Dengan keluarga kita. Dengan siapa lagi? Dengan
keluarga besar gereja. Kita harus memiliki kesehatian dan satu pemikiran. Untuk dapat mencapai tujuan yang disepakati bersama dalam satu persekutuan, kesehatian dan memiliki satu pemikiran adalah hal yang harus kita miliki supaya ketika kita menjalankan perintah Allah, kita dapat saling mensupport, kita dapat saling membantu, dan kita dapat saling menguatkan Bapak Ibu. Nggih? Sehati dan sepikir. Nah, ini saya kemarin belum sempat minta ke izin sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya kasih contoh nasi 2000. Kenapa? Karena setiap minggu saya lihat sendiri Bapak Ibu. Nasi 2000 itu Bapak Ibu tanya mungkin udah hari Rabu pagi ya. Rabu pagi itu dijual di tempat-tempat tertentu. Nah tapi prosesnya tidak semudah itu Bapak Ibu. Piye carane? Ya mungkin biasanya hari Minggu atau hari Senin disepakati menunya apa. Iya Pak? Ya toh. Jumlahnya berapa? Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja. Itu bukan cuma satu orang yang mikir, tapi minimal ada 2 orang. Nggak tahu siapa itu, nggak tahu. Terus hari Selasa pagi biasanya ada ibu-ibu yang pergi ke pasar. Biasanya kalau nggak salah itu 2 orang juga, motoran. Soalnya lek dijemput mama nggak gelem, ya 2 orang. Pak nggak usah dingok Pak, ke wonge konangan, ya toh. Hari Selasa sudah belanja pagi-pagi Bapak Ibu. Terus agak siangnya ini yang rodok rame. Ada ibu-ibu yang lain bantu masak, ya toh. Nah saya nggak tahu, saya nggak pernah ikut masak soalnya. Engko lek wis mateng aku biasanya nemburi ya cukup. Ya toh. Nah, masak apa aja yang dimasak? Oh ya macem-macem. Ada yang bagian yang goreng tahu, goreng telur, goreng ayam. Ada yang bagian yang gawe sambel. Apalagi ngoncaki bumbu. Nah, masing-masing dari personil itu sudah punya tugas. Gitu. Mereka memiliki kesehatian dan satu pemikiran. Coba ini contoh aja coba. Lek kok wabeh pengen goreng ayam. Wes aku yang goreng ayam, aku kabeh pengen goreng ayam. Gimana yang terjadi? Ayam endi? Sing blonjo renek. Ya toh? Pengennya kabeh goreng ayam. Wes aku tak blonjo. Aku. Akhirnya satu rombongan blonjo kabeh. Ndak nyirah mobilnya ndak yo nggih blonjo. Selasa pagi. Bar blonjo pulang semua. Sing oncek-oncek sopo, sing masak sopo. Ya. Terus ada lagi, aku tak masak beras ya, kalau masak sego dimasak dadi apa? Aku tak masak beras ya, dadi sego. Oh iya wis kabeh, satu tim masak sego kabeh. Apakah besok pagi yang dijual cuma nasi putih? Nasi 2000 menyediakan, khusus nasi putih harga 2000. Wah, enggak lucu nggih Bapak Ibu nggih. Menu kita hari ini adalah nasi putih plus nasi putih. Terus biasanya hari Rabu Rabu pagi-pagi benar ketika matahari belum terbit. Biasanya wis enek sing dodok-dodok lawang. Kenapa? Karena yang punya rumah belum bangun. Karena yang punya rumah belum bangun. Tapi paling cuma sekali 2 kali toh. Sekali 2 kali 1 bulan. Enggak ya. Kalau Rabu pagi itu lebih ramai lagi Bapak Ibu. Sing ngewangi bahasa kerennya packing wes. Ungkus-ungkus. Nah aku tak ngungkusi sego, kabeh ungkus-ungkus sego. Apakah yang dijual cuma nasi putih? Yes. Ada lagi, kita Mas Tepen penak ya. Ning ndi cekelane HP, cekelane drone ndak. Aku ya pengen ngono kae. Terus akhirnya ibu-ibu yang pakai ijo-ijo ini, aku tak yo ngrekami kabeh. Sing dodolan sapa?
Ya toh? Kalau semuanya tidak berbagi tugas dengan baik dan benar, pelayanan itu tidak akan berjalan, Bapak Ibu. Demikian juga pelayanan kita di gereja. Wes, semua Bapak Ibu mau pelayanan apa? Main musik kabeh. 1 2 3. Wah, iki kok drame 50. Gitare selawe, Mas ya. Basse 15. Keyboard-e 50. Sing WL sapa? Sing khotbah sapa? Oh, semuanya pengen jadi choir. Heeh, ning kene biek, ning kono biek. Sing main musik sapa? Ya. Nah, jadi jangan kita hanya pengen ikut-ikutan teman, pengen ikut-ikutan orang lain. Tetapi kita memiliki kesehatian dan sepikir. Maksudnya gimana? Ya jangan sampai ketika kita ada di dalam satu tim, entah itu nanti tim pelayanan, tim apapun itu, jangan sampai kita memiliki hati yang berbeda dan pemikiran yang berbeda. Sudah disepakati hari Rabu besok menunya nasi geprek, ayam geprek, nasi ayam geprek sama telur balado. Oh, enggak iso, mah. Aku pengennya mie karo lele. Wes aku tak goreng lele dhewe, aku tak masak mie dhewe. Tapi ya panggah duite kas 2000. Pelayanan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kita tidak bisa jadi terang. Jangankan jadi terang untuk orang di luar sekitar kita, jadi terang untuk tim kita sendiri juga tidak bisa. Kenapa? Kita jadi batu sandungan, Bapak Ibu. Yang kedua, apa sih? Bagaimana sih supaya kita bisa jadi terang? Kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, tadi sudah sehati sepikir oke. Saiki gilirane mementingkan kepentingan sendiri dan egois. Ini adalah hal yang sangat kita hindari ketika kita ingin jadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Kenapa? Kalau kita egois, kita hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting aku selamat, ya toh? Yang penting saya sudah ditebus, yang penting saya sudah diselamatkan, orang lain terserah. Sesama jemaat punya pergumulan, terserah. Keluarga saya punya pergumulan, terserah. Yang penting aku. Dan ini merupakan satu hal yang menjadi batu sandungan terbesar untuk kita ketika kita ingin jadi berkat, membagikan terang bagi lingkungan sekitar. Sekali lagi kita kembali ke nasi 2000 ya Bapak Ibu. Nah, contohnya itu tadi, wayah masak tapi mementingkan kepentingannya diri sendiri. Akhirnya yang masak kecontalan. Contoh ini tapi enggak pernah terjadi. Ini cuma contoh. Wayah packing sing teko mek gur Ibu Lis, Om Heri, Mama, Bu Ribut, Bu Kus, berempat tok sama Kak Emma biasanya. Selesai, cuma berlima, selesai, tapi mbuh jam piro. Ya toh. Kalau kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya kita tidak bisa jadi terang bagi lingkungan sekitar kita, tapi bagi orang seiman pun lah kasarannya lah, sesama orang Kristen pun kita tidak akan jadi berkat juga, kita akan jadi batu sandungan. Maka dari itu jangan lagi kita hanya mementingkan keperluan aku dan aku. Saya, yang penting aku. Tetapi kita juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, tugas dan tanggung jawabku A, maka akan aku lakukan dengan penuh tanggung jawab.
Oh, tugasku B. Nggak usah iri sama yang tugasnya A. Kita sudah dikasih kepercayaan masing-masing. Sehati sepikir, jangan mementingkan diri sendiri. Kita akan bisa membagikan keselamatan, kita akan bisa membagikan damai sejahtera yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tugas siapa? Tugas aku, tugas saya, bukan tugas orang lain. Nah, pertanyaan terakhir, wis bariki wis nggak takok-takok neh, sebelek khotbah neh. Sudahkah kita memprioritaskan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita sendiri? Atau kita masih kepentinganku paling atas kepentingan Tuhan rodok ngesore? Hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan, ini tugas kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan memberikan kepada kami kemampuan supaya kami dapat melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Seperti hatimu Yesus, beri pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, Tuhan ini. Tuhan, ini tugas
tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Segala puji, hormat, segala kemuliaan bagi Bapa di sorga. Kami terima tugas pagi ini agar kami menjadi terang bagi sekitar kami. Berikan kepada kami pengertian, keberanian, bahkan tanggung jawab, agar kami bukan sekedar menjadi orang percaya yang menikmati terang itu sendiri, tetapi kami boleh saksikan, kami boleh bagikan, agar banyak orang juga boleh diselamatkan untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terpuji namamu, berkati kami semua. Roh Kudus, Engkau memberikan pengertian-pengertian, Engkau jelaskan itu bagi kami sehingga pada saat kami melangkahkan kaki keluar dari gedung gereja ini, di tempat di mana Tuhan tempatkan kami, di lingkungan kami boleh jadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, biarlah terus dipakai. Engkau akan terus bekerja dalam hidup masa muda keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Sebentar kami akan melakukan penyerahan anak. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan pimpin agar anak yang akan diserahkan hari ini terus diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Inilah doa kami sudah berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akan lakukan penyerahan anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami angkat tangan kami dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah dan kasih sayang-Mu dahsyat boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya terima kasih buat rangkaian acara ibadah raya pada saat pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Bahkan anak-anak-Mu akan pulang dengan membawa berkat-berkat rohani yang dahsyat. Mereka boleh berkembang sepanjang minggu ini di sel mereka masing-masing. Mereka boleh berdampak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang sudah mereka persembahkan, baik persembahan pertama, persembahan kedua, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan berpuluhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Kesehatan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, semua yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hamba berdoa buat acara sepanjang minggu ini, pelayan-pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka, pakai mereka sehingga apa yang disampaikan itu datang dari Tuhan, membangun kami, memberikan kepada kami satu kekuatan untuk kami terus bergandengan tangan, sehati sepikir untuk menuntaskan amanat agung. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Roh Kudus hiburkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Mas Joni, Tuhan jamah, Mbak Putri juga Tuhan jamah. Kami berdoa buat Mak Ni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mas Minto, Pak Jono, Mak Ti yang ada, bahkan Mak Ya di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Selesai semua kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sukacita sorga boleh memenuhi dan menjadi milik kami. Kita angkat tangan kita ke atas, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan bawa pulang berkat ini, baik itu berkat jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.